Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isya Hamada. Di sini saya akan mempresentasikan hukum agraria tentang teknik pendaftaran tanah PTSL dengan dosen pengampu Bapak Nizamaka Zakaria Arizal, Eza, MKM. Dimulai dari latar belakang, pendaftaran tanah sistematis lengkap atau biasa disebut dengan PTSL. Di sini yaitu mewujudkan peta tunggal di Indonesia. PTSL merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendaftarkan tanah secara serentak untuk pertama kalinya di seluruh wilayah Indonesia. Program ini menargetkan bidang tanah dan belum memiliki sertifikat di dalam satu kelurahan atau desa. Melalui PTSL, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selain itu, pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL tidak dikenakan biaya alias gratis karena ditanggung oleh pemerintah. Tujuan yaitu di sini ada pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Indonesia memiliki tujuan untuk pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga, yaitu tujuan tersebut antara lain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dalam bentuk pemberian sertifikat hak atas tanah. Yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah untuk memperoleh data, baik data fisik dan data yuridis yang sudah terdata terbuka untuk umum. Yang ketiga, terselenggaranya tertib administrasi baik dalam hal peralihan, pembebanan, dan harusnya hak atas bidang tanah dan hak milik satuan rumah susun yang wajib didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pasal yang terkait yaitu asas yang melandasi kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal penguasaan atas suatu bidang tanah atau satuan rumah susun yang sesuai dengan ketentuan yang dengan biaya yang terjangkau. Pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Pasal 19 ayat 1 UUPA menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Definisi pendaftaran tanah yaitu salah satu kegiatan pendaftaran tanah yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap objek tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bentuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendaftaran tanah secara sporadis dan pendaftaran tanah secara sistematik. Jenis kegiatan tanah dalam pendaftaran tanah sistematis atau biasa disebut PTSL meliputi pengumpulan data fisik seperti letak, bentuk, luas, dan batas bidang tanah. Yang kedua, pengumpulan data yuridis seperti riwayat kepemilikan tanah, dasar kepemilikan, dan data yuridis lainnya. Yang ketiga, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak. Setelah itu pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konservasi, pengakuan hak dan pemberian hak, yang terakhir pembukuan hak. Teknis dari pendaftaran tanah PTSL yaitu yang pertama perencanaan dan persiapan, yang kedua penetapan lokasi, yang ketiga pembentukan panitia, penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, pemasangan tanda batas, pemeriksaan fisik bidang tanah, penyiapan pengumuman, dan pembuatan daftar sanggahan. Syarat-syarat dalam pendaftaran tanah secara sistematik yaitu dilengkapi dengan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga atau C1, fotokopi letter C, fotokopi SPPT, PBB terbaru, surat pernyataan penggunaan fisik, sketsa tanah, nama dan tanda tangan batas utara, timur, selatan, dan barat, menyatukan letak tanah, materai bila lebih dari 1, patok bila lebih dari 3.
Setelah itu ada Juknis PTSL 2024. Nah, di sini Juknis PTSL 2024 yaitu petunjuk teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2024. Pedoman resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian ATR atau BPN, untuk pelaksanaan program PTSL di seluruh Indonesia. Program PTSL sendiri merupakan program nasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Nah, isi dari Juknis PTSL 2024 ini yaitu yang pertama ada tujuan PTSL yang menjelaskan tujuan utama program PTSL dan manfaatnya bagi masyarakat. Setelah itu ada sasaran PTSL yang menentukan target wilayah dan jenis tanah yang didaftarkan. Yang ketiga, tahapan PTSL menguraikan langkah-langkah pelaksanaan PTSL mulai dari perencanaan, pengumpulan data hingga penerbitan sertifikat. Setelah itu persyaratan PTSL menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mengikuti program PTSL. Lanjut ke biaya PTSL, jadwal pelaksanaan dan evaluasi. Perubahan signifikan Juknis PTSL 2024. Setiap tahun Juknis PTSL selalu mengalami pembaruan. Beberapa perubahan signifikan yang mungkin terdapat dalam Juknis PTSL 2024 ialah peningkatan kualitas data, pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan koordinasi. Manfaat memahami Juknis PTSL ini ialah masyarakat agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta PTSL serta prosedur yang harus dilalui. Yang kedua ada petugas PTSL sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, pemerintah untuk memastikan pelaksanaan PTSL berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Nah, di mana mendapatkan Juknis PTSL 2024 ini? Bisa didapatkan atau diperoleh di kantor pertanahan. Dapat mengunjungi kantor pertanahan terdekat untuk mendapatkan salinan fisik Juknis PTSL. Yang kedua, website Kementerian ATR atau BPN. Juknis PTSL biasanya diunggah dalam bentuk PDF di website resmi Kementerian ATR atau BPN. Yang terakhir ada platform digital. Beberapa platform digital seperti Script atau Google Drive juga menyediakan akses terhadap Juknis PTSL. Yang terakhir ada contoh kasus, yaitu sengketa tanah warisan di Desa Sukamakmur, Bogor berhasil diselesaikan melalui program PTSL. Ketiga bersaudara yang berselisih mengenai pembagian tanah peninggalan orang tua. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan setelah melalui proses mediasi dan pengumpulan ulang tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, masing-masing saudara kini memiliki bukti kepemilikan yang sah dan dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal. Kasus ini menunjukkan bahwa PTSL tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendapatkan solusi lagi permasalahan sosial yang kompleks seperti sengketa warisan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.